lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Udah ketebak belum, Bu? Kira-kira siapa penyanyinya yang Bobby maksud tadi? Udah ketebak belum? Udah ketebak? Sebelum ibu-ibu yang jawab, Bobby duluan. Putar untuk Pak Cica, putar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan duduk sebelah sana ya. Silakan. Oke. Silakan duduk. Ya. Saya ingetin lagi, jadi Cica Mutar ada seorang penyanyi dangdut yang populer di tahun 80-an. Ibu-ibu ada yang suka lagunya sama Bunda Cica, ada yang suka lagunya? Yang mana? Ilalang. Kita minta nyanyiin, setuju ya? Boleh, enggak? Nyanyiin dong buat pemirsa di rumah sama ibu-ibu jamaah. Ikut ya, Bu? Iya. Ilalang, ilalang, menghalangi pandangan. Ilalang, ilalang, jadi saksi cerita malam. Benar cerita burung-burung, dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Masya Allah, tepuk tangan lu, Bu. Terima kasih. Ibu nyanyi-nyanyi jangan ditahan-tahan dong. Ikut mangapnya doang Nggak asik Tapi senang ya, Bu ya. Kita kedatangan idolanya ibu-ibu semua nih. Saya panggilnya Bunda aja kali lebih enak ya. Bunda Cica gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh, ini kalau dari logatnya kayaknya orang Makassar ya, Iya, Bunda ya? Bugis Makassar. Bugis Makassar. Apa kareba? Madece. Madece. Baji-baji. Baji-baji. Sekarang gimana kesibukan menyanyi masih jalan terus ya? Masih alhamdulillah, off airnya masih ada. Iya. Biasanya kalau udah levelnya Bunda Cica ini biasanya suka diundang tuh ke luar negeri. Biasanya orang Indonesia yang ada di luar negeri, Iya. undang, nyanyi gitu ya, nostalgia gitu ya Bunda ya. Terus gimana keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Anak ada berapa Bun sekarang? Anak saya 2, yang pertama Muhammad Iqbal Ramadan, sekarang alhamdulillah sudah lulus S1. Alhamdulillah. Alhamdulillah baru kemarin. Kemudian anak saya yang dari suami saya yang sekarang, perempuan, umurnya sudah 13 tahun. 13 tahun. Nah pas nih tema kita hari ini. Bun boleh di-sharing nggak sama pemirsa di rumah? Cara mendidik anak di era zaman sekarang, terutama untuk masalah gadget nih. Iya. Untuk masalah sosmed tuh gimana sih Bunda ngebatasin anak tuh gimana caranya? Sebenarnya sih agak-agak kadang-kadang ya ada pertentangan antara anak gitu biasanya kan. Karena mereka ketika menggunakan gadget itu dan kita membatasi waktunya dan mereka melewati batas waktu yang sudah kita berikan, kadang-kadang nggak terima gitu loh. Nah kalau nggak terima karena mukanya udah mulai ngambek, ya cemberut gitu. Terus tapi saya sih alhamdulillah anak saya itu setelah dijelaskan baru dia paham gitu ya. Intinya dengan pendekatan komunikatif gitu ya, dijelaskan efeknya. Karena saya nggak mau, karena banyak saya lihat ada beberapa ya teman-teman saya karena anaknya terlalu dibiarkan menjajet akhirnya kecanduan gitu ya Bun ya? Kecanduan dan akhirnya mentalnya jadi terganggu gitu. Bener. Seperti itu. Jadi memang itu nyata, bukan cerita. Jadi saya melihat ada beberapa yang akhirnya anak itu udah nggak sekolah. Bener. Akhirnya jadi Males gitu ya. nggak belajar, pelajaran sekolahnya dia nggak bisa ngikutin. Betul ya. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan lu, Bu. Terima kasih. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi sama bintang tamu kita seperti apa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Pak Ustadz Asep Hidayat. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam Mas Bobby. Waalaikumsalam. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala yasin. Terima kasih ibu-ibu. Pak Ustadz, tema kita mendidik anak di zaman now. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sepi banget ya, ada orang sih? Padahal banyak loh ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang ada di studio dan para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Mudah-mudahan ibu bapak kumpul di sini mendapatkan hikmah yang baik, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hutangnya kebayar. Amin. Ada apa? Cerita hutang kok langsung amin. Aduh, masalah. Baik, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya ingin mengajak refresh dulu karena kayaknya ini ada yang dari jam 3 kemarin sudah di sini ya. Tepuk 1, prok, tepuk 2, prok, prok, tepuk setengah. Nah, siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan dulu untuk bapak ibu. Tema kita hari ini adalah mendidik anak di zaman now. Alhamdulillah ya bapak ibu, ini cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Dulu menikah tahun 2005, tapi saya baru dikaruniai itu tahun 2011. Itu pun dengan proses bayi tabung. Ya, tahu proses bayi tabung? Jadi anaknya sudah jadi masukin ke tabung. Ya, dengan proses bayi tabung alhamdulillah terlahir. Nah, ketika istri saya mengandung, karena sampai hari ini saya belum pernah mengandung. Iya, jadi ketika itu saya selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kenapa? Karena ibu saya dulu masih ingat ketika saya masih kecil, ketika saya mau tidur, kepala saya selalu diulus-ulus, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah, dan ternyata itu nempel sampai sekarang. Saya juga melakukan itu dan ternyata benar ibu bapak. Subhanallah, anak saya sekarang itu sholat, rajin, ngaji, rajin, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang didikannya dari mulai sejak dini, dari mulai rahim. Nah sekarang permasalahannya ketika sudah lahir, bagaimana kan begitu? Betul nggak? Nah, kalau sebelum lahir saya yakin percaya ibu bapak selalu berdoa. Ya Allah saya ingin punya anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya, apalagi banyak lagi yang doanya. Tapi setelah anak kita lahir, ini yang kadang terlupakan. Apalagi sekarang, mohon maaf nih, banyak sekali cobaan buat kita orang tua. Ketika anaknya sudah terkenal dengan zaman gadget, jujur kita kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena kitanya sendiri yang memberikan peluang. Anak kita dekat dengan kita, bukannya kita juga berhenti untuk main gadget. Kita nyuruhnya, berhenti nak, berhenti. Tapi juga main gadget. Bagaimana mungkin? Maka tergantung kepada kita. Kenapa? Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke muka bumi itu dalam keadaan fitrah suci. Yang menjadikan anak ini baik atau buruk tergantung orang tuanya. Maka dari itu bagaimana mungkin di zaman sekarang kita akan mampu mendidik anak-anak kita menjadi baik kalau kitanya sendiri tidak baik. Ya, yang paling sangat luar biasa sekarang dengan gadget ini Bapak Ibu. Mohon kiranya bismillah yuk bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Ya, jauhkan diri kita ketika anak-anak kita dekat dengan kita dari gadget. Jauhkan ibu bapak. Alhamdulillah saya mendidik anak saya ini sekarang sedang menghafal Al-Quran. Ya, sedang menghafal Al-Quran. Saya kasih waktu. Pokoknya pulang sekolah mungkin hanya 10 atau 15 menit. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu kalau di rumah saya cukup beri waktu 1 jam. Dan itu alhamdulillah. Apa yang saya katakan kepada mereka? Nak, kita ini mungkin sebentar lagi. Ayah itu perlu pertolonganmu nak. Nanti di akhirat bagaimana mempertanggungkan jawab ayah kepada Allah ketika kamu, anakku tidak baik di hadapan Allah. Dan ternyata itu mempan Bapak Ibu sekalian. Tetap ketauhidan kepada Allah menjadi kunci pertama untuk mengarahkan anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Sekalipun di zaman now. Kenapa? Jelas Luqman mengatakan, di dalam Al-Quran mengatakan, sembahlah Allah, janganlah syirik kepada Allah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka ladulmun adim. Karena syirik itu adalah dosa besar. Nah ketika kita tidak mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, bisa jadi kitanya yang nanti akan riweh saat bertemu dengan Allah. Halo? Halo? Hai? Kenapa jadi bongong begini? Bismillah, yuk bareng-bareng
kita didik anak-anak kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya cara itu Ibu dan Bapak sekalian, anak-anak kita bisa tetap terarah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tepuk setengah. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Dengan ketauhidan kita mendidik anak kita. Salah satu caranya adalah kita memperkecil waktu si anak untuk bermain apa yang dia sukai. Yaitu gadget misalkan. Atau memperkecil jam main dia. Main apa aja gitu ya. Memperbanyak hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya.